Republik Indonesia, Bapak Marhali Simanungkali. Aplaus buat kita semua. Lebih meriah nanti. Lebih semangat. Terima kasih. Kok ada yang ngangkat-ngangkat di sana? Maha damang. Mana senyumnya? Kok ada yang monyong? Hah? Senyum dulu dong ya. Takutnya ada setan lewat. Kok itu mirip saya gitu. Maka dalam hidup itu nikmati saja ya. Saya katakan siapapun Anda yang hadir di sini percaya dengan saya, Anda berhak sukses di media. Yang penting Anda simak dari awal sampai akhir. Karena jelas kami tidak mungkin mengundang Anda ke tempat ini kalau kami sendiri pun tidak yakin sama Anda. Ngapain? Itu kurang kerjaan namanya. Artinya kami sangat yakin, saya ulangi lagi, sangat yakin siapapun Anda bisa sukses di media. Maka nanti tugas Anda sebetulnya hanya menjelaskan, tugas Anda ke depan hanya menjelaskan apa yang Anda lihat sekarang, apa yang Anda dengar sekarang. Sederhana kok bisnis ini. Hanya mencontek saja. Hanya di media itu mencontek halal. Kalau Anda sekolah mencontek bodoh namanya. Kalau di media tidak mencontek bodoh namanya. Kalau mencontek pasti bisa sukses seperti orang. Siap mendengar informasi? Kurang mantap suaranya, siap? Tepuk tangan dong. Bapak Ibu, kalau kita mau sukses tentu harus ada pekerjaan kita. Jangankan sukses, untuk mendapatkan penghasilan sekecil apapun tentu harus mengerjakan sesuatu. Jadi kalau orang Anda lihat punya penghasilan pasti tanya kerjanya apa. Sudah pasti. Nah, kesalahan kita pengen punya penghasilan tetapi tidak mengerjakan sesuatu yang ada. Betul kan? Karena ada tidur-tidur dapat uang. Yang ada kalau kebanyakan tidur si Asep yang tambah. Betul ya? Maka selamat datang di acara yang luar biasa, Open Plan Presentation PT Melia Sehat. Bersama kami menuju hidup lebih baik. Kalau teman-teman nanti bergabung bersama keluarga Melia, kami pastikan hidup Anda pasti lebih baik. Amin. Amin? Amin. Atau mau hidupmu hancur? Gampang, naik ke lantai 3 tinggal lompat. Nah, keluarga besar Melia tujuannya bagaimana hidup kita lebih baik. Ingat, hidup itu bukan hanya urusan uang. Kehidupan itu bukan hanya urusan duit. Tetapi semua di situ, kesehatan iya, persaudaraan iya, kemandirian ekonomi iya. Bahkan dihargai siapapun iya, itu Anda dapatkan di Melia. Kita lanjut. Next. Nah, Bapak Ibu, untuk memperoleh penghasilan tadi harus ada pekerjaan. Maka sekarang kita diskusi. Seringkali kita seringkali kita ingin sesuatu tapi kendaraannya salah. Seringkali kita lihat orang kaya karena nasib atau karena mujur. Itu salah. Penghasilan kita berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan. Maka ada pilihan. Dulu saya juga ajak teman saya di Melia, banyak alasannya. Nah, hari ini Anda akan dibukakan pikiran, kenapa sih saya mengerjakan bisnis ini? Layak nggak ini dikerjakan? Nah, pilihan ini nanti Anda pilih yang sesuai dengan Anda. Betul ya? Nah, kita lihat, lanjut.
Nah, pekerjaan apapun, nah ini penting. Pekerjaan apapun harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah itu, harus itu. Apapun yang Anda pilih pekerjaanmu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Masalahnya apa? Saya sudah sungguh-sungguh, Pak. Saya sudah jujur, Pak. Saya sudah sabar, Pak. Kok nggak sukses? Nah itu tempatnya salah. Berarti bukan Anda yang salah. Makanya ada sampai tua tidak sukses hidupnya. Karena tempatnya salah. Kendaraannya salah. Tujuannya mau ke Garut, naik mobil jurusan Cikadut. Gitu. Salah. Nyampenya ke Cikadut, betul nggak? Di Cikadut diapain? Dikubur, itu kuburan masal. Nah harus dikerjakan dengan kerja keras. Penuh perjuangan, penuh kesabaran, tekun dan butuh waktu. Nah ini kita harus sepakat dulu, betul ya? Artinya jika suatu saat pun Anda pilih Melia, jangan sampai Anda main-main. Harus kerja keras. Saya ini kerja keras tiap hari, saya di sini. Tekun. Jadi jangan sampai dibilang di Melia harus santai-santai. Wah Melia mah harus fokus, katanya. Memangnya supir angkot bisa nggak fokus? Coba sambil nungging bawa angkot gitu. No bro, betul ya? Nah, agar mampu meraih keberhasilan dan kesuksesan. Bapak Ibu, semua orang menginginkan pekerjaan dengan modal kecil, betul? Tetapi dengan hasil yang besar. Ada nggak seperti itu? Pekerjaan di luar sana rata-rata begini. Sudah sulit kita kerjakan, tetapi justru dibayar kecil. Sudah kerja sendiri, dibayarnya kecil. Dibayarnya lama lagi. Nah, ada lagi sebuah pekerjaan, mudah dikerjakan, tetapi dibayarnya kecil. Ada nggak? Ada yang di Bapak Sapam sana. Aku pelan ngomongnya biar nggak kedengaran. Soalnya nanti jadi nggak sapam, nggak ada yang jaga kita ya. Jadi nggak harus semua ikut Melia ya. Tukang ngojek nggak usah ikut Melia semua. Nanti kami mau naik Grab gimana? Mau beli mobil gimana? Salesnya sudah member Melia, betul nggak? Saya yakin Anda semua ini calon-calon orang sukses di mana. Yang mudah dikerjakan tapi dibayarnya kecil. Contoh itu Bapak Sapam yang di depan. Kerjanya cuma giniin kartu doang. Nah, perlu orang hebat mengerjakan itu, betul nggak? Yang masalah sudah sulit dikerjakan, dibayarnya lama, dibayarnya kecil. Ada nggak? Nah itu yang Anda kerjakan selama ini. Kerja di pabrik jangan pikir Anda itu gampang. Mau ke sana pun ijazahmu harus ada. Lalu kerja sendiri. Artinya tidak ada dampak pekerjaan temanmu kepada Anda, betul nggak? Artinya di saat Anda berhenti segalanya. Nah hari ini ternyata ada pekerjaan yang mudah dikerjakan, modalnya kecil, kerjanya rame-rame, dibayarnya cepat, dibayarnya besar, dari ratusan sampai jutaan setiap hari. Ada nggak? Apa coba? Melia. Pasti yang belum member, ya karena lu udah member Melia. Mana ada kecap nomor 2 gitu mau. Aku bukan tukang kecap, Pak. Nah, kita lihat, lanjut. Nah, pekerjaan itu nanti kita bahas. Satu salah, ini dulu pilihannya ya. Jadi pertama ternyata pilihan pekerjaan itu ada, atau profesi itu pengusaha. Tentu siapapun kita punya impian jadi pengusaha. Betul nggak? Betul. Ibu-ibu pun kalau mau punya menantu pengusaha. Nah, ada ibu-ibu bercita-cita punya menantu tukang ojek. Nah, betul kan? Sama, Anda juga kalau punya putri pengen gitu, Pak. Pasti pengusaha, karena pengusaha itu identik dengan banyak uang. Identik dengan punya usaha sendiri. Ya boleh dong memilih, jangan kayak cewek yang biasa-biasa. Aku mah nggak mau yang kaya, miskin nggak apa-apa tapi setia. Kok pilihannya yang begitu?
Nggak apa-apa miskin tapi setia. Waduh, kayaknya. Kenapa nggak milih kaya tapi setia? Kalau kaya kan suka selingkuh. Nah, yang miskin juga banyak yang begitu. Betul kan? Kamu pilih mana? Dua cowok, yang satu kaya, yang satu miskin. Dua-duanya sama selingkuh. Yang kaya tetap yang kaya loh. Tapi kaya ada setia. Pilih mana? Ini kan? Nah makanya berdoa juga kadang orang salah. Miskin tapi setia. Tuhan jawab nih. Makan tuh katanya. Jadi wae ngontrak. Udah nikah pasti wae. Duit mana acis. Nah, kita berdua pun pilih yang terbaik, betul ya? Saya ulangi, pertama adalah menjadi pengusaha. Tetapi ingat, menjadi pengusaha itu modalnya sangat besar. Saya dulu, ya kalau bisa milih saya pengusaha. Tapi saya nggak punya modal. Modalnya sangat besar, lalu tidak bisa juga main-main. Harus tekun, harus serius. Bahkan risikonya besar. Dan harus punya relasi juga. Tidak semua orang bisa menjadi pengusaha karena masalah utama adalah modal dan jaringan. Jaringan itu istilahnya relasi. Nggak bisa hanya punya uang aja. Berarti syarat jadi pengusaha ini, bos. Jangan sampai Anda mau jadi pengusaha punya syarat nggak untuk ini. Aku nggak suka MLM. Sukanya apa? ML. Mobile Legend. Nah, pengusaha juga memiliki resiko yang sangat besar. Saya mau tanya, ada nggak di antara di ruangan ini yang cocok jadi pengusaha? Ada serius? Harus punya modal loh. Punya nggak? Nah, terus kok bilang ada? Betampang hancur, duitnya ada. Teman eta-eta wae. Ayam pengusaha. Pengusaha naon? Pengusaha surabi. Nah, maka kalau Anda mau jadi pengusaha silakan, tapi tahu diri dong. Aku dulu mau pengusaha. Ketika saya pilih ini, oh ternyata saya tidak bisa. Maka saya harus cari yang lain lagi. Jangan putus asa. Kita lihat yang berikutnya, lanjut. Oh ternyata ada pilihan kedua. Menjadi profesional. Adik-adik apalagi yang kuliah rata-rata tujuannya ke sini. Biasanya seperti artis. Ya kayak saya lah artis. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Betul kan? Betul. Nah, boleh di sini jadi dokter. Nah, tanya dirimu bisa nggak untuk itu? Nah, biasanya di sini juga rata-rata orang sudah mulai mandiri secara finansial. Karena kalaupun kerja ini bayarannya tinggi. Itu ya. Anda bisa ke sini, profesional juga membutuhkan modal yang sangat besar. Tentu kesungguhan juga, lalu komitmen, kesabaran dan lain-lain. Anda bisa profesional. Jadi dokter. Dokter apa? Anda dokter hewan. Jadi kalau salah suntik pun nggak ada yang protes gitu. Nah, coba bisa jadi artis, jadi bintang iklan. Nah, contoh Bapak bintang iklan mau. Nah, saya mau tanya, kamu cocoknya iklan apa? Pembalut. Hah? Jangan mau iklan apa? Obat cacing mau. Tapi jadi cacingnya kamu. Nah itu artinya tahu diri, harus tahu kita siapa. Kebanyakan kita itu yang dimaksud idealis, so, aku harus begini, padahal dirinya nggak pantas memilih. Ya boleh kamu pilih jadi ini pun, ya boleh. Nah itu artinya Anda hidup itu adalah pilihan. Nah kalau kira-kira pengusaha saya tidak sanggup, profesional tidak punya kesempatan, terus jadi apa dong kita kalau begitu? Ada lagi kok pilihan, lanjut. Nah nih. Menjadi rata-rata orang di sini, betul nggak? Ada yang suka jadi karyawan nggak? Terus kenapa Anda jadi karyawan?
Bakat. Emangnya bosmu yang melamar Anda? Kan enggak. Ada dong yang melamar bosmu. Artinya Anda kok yang menentukan nasibmu. Nah, menjadi karyawan itu sebetulnya penghasilan karyawan itu sangat terbatas. Beda dengan penghasilan pengusaha dan profesional, sudah pasti. Maka kalau Anda karyawan, jangan bilang dunia ini tidak adil. Karena penghasilanmu tidak seperti pengusaha, ya tidak bisa. Rezeki karyawan ya karyawan. Untuk menjadi karyawan, biasanya perusahaan besar itu membutuhkan ijazah yang tinggi, keahlian dan lain-lain. Betul ya? Nah, apalagi zaman sekarang, kebutuhan tenaga kerja jauh lebih sedikit daripada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Makanya banyak sekali pengangguran sekarang. Yang tahun yang lalu yang belum dapat kerja masih pengangguran. Belum sekarang yang dirumahkan dan di PHK. Banyak perusahaan yang bangkrut sekarang. Itulah yang dimaksud resesi. Maka ke depan akan banyak pengangguran. Bukan kita tidak sanggup kerja, tetapi kebutuhan untuk lapangan kerja sangat sedikit. Nah, tetapi pertanyaannya, Pak, kenapa sih banyak orang menjadi karyawan? Nah, rata-rata mereka sangat nyaman sebetulnya. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Gitu kerjanya, nanti dapat gaji. Di pabrik kalau istirahat ngakak ngikik. Padahal duit nggak ada, hanya kenyamanan. Mereka nggak mikirin apa-apa. Tetapi ingat, namanya karyawan hanya masalah waktu. Nggak hari ini Anda berhenti, ya berhenti sendiri. Usia kita pasti tua. Tidak mungkin selamanya kita bisa karyawan. Hati-hati dari situ. Hati-hati. Makanya jangan sibuk terus mau karyawan. Malah demo. Biar apa? Biar karyawan tetap. Artinya ternyata kamu mengutuk dirimu biar tetap karyawan. Loh, kalau karyawan tetap kan tetap karyawan. Kamu yang mengutuk dirimu sendiri. Nah, tetapi ini pilihan, silakan. Nah, ada lagi sebetulnya pilihan, kita lihat. Lanjut. Nah, menjadi petani dan nelayan boleh. Tapi saya nggak percaya badan-badan begini petani, aduh. Sekali macul aja udah ngos-ngosan. Terus kalaupun bisa emang punya tanah. Jangan main-main dengan petani, modalnya besar. Sangat besar, apalagi kita pakai teknologi yang modern sekarang. Kontrol hidroponik itu mahal. Dan butuhkan keahlian. Nah, itulah sebagian kecil dari pilihan, ya. Jadi andaikan ada perumahan, menurut sumber penghasilannya itu ada 4. Menjadi pengusaha, menjadi karyawan, menjadi profesional dan investor. Sebetulnya seperti itu. Nah, sekarang berarti apa dong pilihan? Mau sukses kan? Yang biasanya sukses itu pengusaha loh. Dan menjadi profesional. Contoh pemain bola Ronaldo. Bukan hanya main bola. Kalau main bola antar kampung mah nggak kaya-kaya. Betul ya? Nah, terus berarti putus asa dong kita nggak ada kesempatan untuk menjadi sukses. Nah, kabar baiknya coba lanjut. Kabar baiknya, nih kabar baik, lihat. Inilah alasan kami mengundang Anda ke sini. Bukan mau ngungkit-ngungkit masa lalu kami di sini. Kami kasih tahu kok, kalau kami juga kalau bisa memilih jadi pengusaha. Tetapi sesungguhnya ada satu lagi pilihan pekerjaan. Ingat pekerjaan ini. Mindset bangsa kita ini sampai sekarang masih dipikir kalau di pabrik kerja. Maka rubah mindsetmu biar berubah hidupmu. Cara berpikir yang salah akan berubah menjadi tindakan yang salah. Nah, saya ulangi. Sesungguhnya ada satu lagi pilihan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan besar. Ingat, besar, bukan kecil. Tanpa modal besar, coba. Tanpa terikat waktu kerja, tanpa pendidikan yang tinggi, serta tanpa batasan usia dan batasan lainnya. Berarti siapapun bisa. Ijazah tidak penting, skill tidak penting. Siapapun Anda bisa sukses.
Kalau aku jadi Anda, pasti saya penasaran apa itu. Karena kalau pengusaha saya tidak bisa. Saya butuh itu. Berarti Anda butuh nggak ini? Butuh. Apa itu? Pelaku bisnis multi level marketing. Saya pebisnis MLM, bukan pegawai saya. Hasilnya, jutaan tiap hari. Mantap? Berarti cocok nggak buat siapapun? Cocok. Mau Anda ibu-ibu, mau Anda laki-laki, jenis kelamin tidak masalah. Nggak punya kelamin aja bisa, bayangkan. Tapi saya yakin semua punya kelamin di sini. Jadi nggak ada alasanmu nggak cocok. Kalau nggak, Anda di mana dong? Maka jangan protes kalau hidup Anda nanti jadi miskin. Karena memang pekerjaanmu itu bukan dirancang untuk menjadi Anda kaya. Nah, ini pelaku bisnis loh, bukan pegawai. Pelaku bisnis multi level marketing. Alasannya apa ini? Kenapa saya memilih multi level? Karena modalnya kecil, resikonya tidak, usia tidak masalah, pendidikan tidak masalah. Yang dibutuhkan di sini kemauan. Lihat video saya tadi, saya bukan sarjana MLM, nggak ada sarjana MLM. Saya tidak mengerti multi level. Saya tidak pernah dengar propolis sebelumnya. Bahkan saya orang yang pertama diajak sama yang mengajak saya. Artinya saya belum lihat bukti dari dia. Saya bisa sampai detik ini. Kemauan. Karena saya sangat yakin siapapun Anda pasti bisa sukses. Pasti bisa sukses. Rahasianya gampang. Rendahkan hatimu untuk belajar. Kesalahan kita sok tahu kita. Nggak tahu apa-apa tapi sok pintar. Kami ajak untuk bekerja sama, Anda pikir kami mau ngambil uangmu? Tidak. No. Itu adalah pelaku bisnis multi level. Pertanyaannya, Pak, banyak loh multi level di Indonesia ini. Oh iya, sebelum kita lahir pun sudah ada multi level. Nah, pertanyaannya, berarti multi level yang mana dong yang layak dikerjakan? Ibarat mobil banyak, mobil yang mana? Nah, maka kan saya jelaskan sekarang MLM yang mana. Karena multi level banyak. Anda nggak perlu harus coba satu-satu. Kita nggak perlu ke Amerika atau Amerika. Tanya aja yang udah ke sana. Betul nggak? Betul. Nah, harus semua dicoba. Maka akan saya jelaskan MLM yang mana. Lanjut. Yaitu adalah bisnis multi level PT Melia Sehat Sejahtera. Nama perusahaan kita Melia Sehat. Jadi MLM itu cuma dua di dunia ini. Pertama Melia Sehat Sejahtera, kedua Melia Tidak Sehat Sejahtera. Oh, yang sehat, yang tidak sehat? Sehat. Anda tepat berada di tempat ini karena ini. Karena tujuan kita bergabung di Melia itu sederhana. Ini tujuan pertama, membangun karakter positif. Karena saya tidak percaya kalau Anda negatif nggak mungkin hidupmu bagus. Karakter positif, terpimpin, ada pendidikannya di sini. Excellent strategy of network. Kita dicerdaskan di sini. Kita bukan dimotivasi di sini. Nah, seperti dia MLM lain, bikin renungan terus nangis-nangis orang. Pulang ke rumah nggak bawa duit, disiram sama istrinya. Bawa gambar-gambar mobil doang, kerjanya kayak orang gelo. Kalau di Melia tidak, kerjanya apa, dibayar berapa, kapan dibayarnya. Tapi ingat, yang pertama harus kita rubah adalah karakter kita. Karena mobilmu sudah bagus, karaktermu jelek, ya nggak bisa. Anda bisa mencelakai orang atau mencelakakan diri. Maka yang di Melia pertama karakter jadi berubah kita. Terpimpin kayak saya. Awalnya saya mengikuti leader saya, belajar kepemimpinan. Hari ini saya di sini. Kalau hari ini saya di sini, berarti besok giliran Anda yang bicara di sini.
Tujuan berikutnya, hidup sehat, awet muda dengan produk media sejahtera. Karena sukses bagian pertama, poin yang pertama sukses adalah sehat fisik. Itu loh. Kalau kita sakit-sakit mana mungkin bisa disebut sukses. Pilih mana? Sehat dulu atau banyak uang dulu? Sehat. Iji? Iji? Sehat dulu atau banyak uang dulu? Memangnya ada di luar sana langsung dapat dua-duanya? Ada. Nggak, belum pernah saya lihat. Apa? Belum pernah saya lihat orang kerja di pabrik, tambah sehat kamu, nggak ada. Nah, mana jadi bikin goreng gitu. Bikin ripu mana-mana. Betul nggak? Gua nggak dapat coba. Nah, kalau di media, luar biasanya Anda nggak perlu pilih. Karena Anda akan dapat kesehatan secara fisik, mandiri juga secara ekonomi. Penghasilan dari ratusan ribu sampai jutaan setiap hari. Mau? Ini tujuan bergabung. Artinya tujuan itu di depan saya melangkah dari sini. Kalau saya terus melangkah maka akan nyampe di sini. Gitu dong. Maka itu tujuan kita bergabung. Bukan mau main-main di sini. Pertanyaannya, salah nggak kami ngajak Anda untuk ini? Cantik dan percaya diri dengan produknya. Karena produk media itu cuma 3. Pertama buat kesehatan, propolis. Kedua buat awet muda, Melia Biang. Buat kecantikan dan dekoratif ada skincare-nya. Coba. Siapa yang nggak butuh sehat? Semua. Yang butuh awet muda, semua. Maka nanti tinggal Anda konsumsi saja produknya, pasti Anda sukses secara fisik. Mantap? Inilah tujuan bergabung. Atau saya mau tanya, sudah ada nggak di ruangan ini yang hidupnya seperti itu? Sudah cantik? Nggak usah di sini lah. Ngapain kamu di sini udah cantik? Sudah sehat? Ngapain kamu di sini? Apalagi sudah mandiri ekonomi. Tapi dari tadi saya di depan nggak ada yang naik Mercy di sini. Naik motor semua kan? Betul nggak? Berarti dipertanyakan semua, betul nggak? Saya mau tanya lagi, mau nggak hidupmu suatu saat seperti ini? Mau. Bersama-sama lah dengan kami di komunitas